Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang scale up, operation, and control of bioreactor atau penggandaan ukuran, kemudian operasi, dan juga sistem kendali yang ada di bioreaktor. Ya. Jadi sebelum-sebelumnya atau video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang um, masing-masing bioreaktor ya dengan mode operasi batch, kemudian ada yang chemostat, kemudian ada yang sistem yang termodifikasi. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang bagaimanakah kita melakukan penggandaan ukuran scale up ya. Kriteria apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan penggandaan ukuran, kemudian operation bioreaktor ya, operation of bioreactor. Jadi termasuk di dalamnya adalah saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang komponen-komponen dari bioreaktor dan juga ada sistem kendalinya ya. Jadi untuk mengontrol, untuk mengendalikan proses atau kondisi proses yang ada di dalam bioreaktor atau selama proses fermentasi tersebut itu bagaimana sih caranya ya. Jadi itu yang untuk video kali ini saya akan menjelaskan topik-topik tersebut. Nah, oke, sebagai pendahuluan, biasanya ketika kita ingin memulai atau melakukan develop of process ya, develop of fermentation, langkah awal yang kita lakukan, kita tidak langsung melakukannya pada skala yang besar, skala yang industri. Melainkan kita harus melakukan percobaan terlebih dahulu pada skala yang kecil ya. Dalam hal ini dimulai dari skala Erlenmeyer atau flask. Nah, kemudian baru ketika kita sudah mengetahui misalnya bagaimana behavior dari si mikroorganisme tersebut, kemudian secara umum kondisi prosesnya itu bagaimana di dalam flashnya, baru kita melakukan ya penggandaan ukuran, tetapi masih skalanya itu masih skala laboratorium, yaitu di dalam bioreaktor. Ya, kalau di bioreaktor ini kondisi prosesnya sudah mulai bisa kita kontrol ya, dari mulai temperaturnya, kemudian pH, kemudian DO dan lain sebagainya, kemudian ukurannya pun sudah lebih besar dibandingkan dengan menggunakan yang flash, yang skala flash. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai skala laboratorium. Nah, di sini apa sih yang umumnya dilakukan untuk skala laboratorium? Jadi goals-nya itu yang pertama adalah kita mendapatkan mikroorganisme. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah memilih atau menyeleksi dari si mikroorganismenya tersebut. Ya, kita bisa melakukannya pada skala laboratorium. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi mengidentifikasi karakteristik kinerja dari enzim-enzim yang terlibat selama proses fermentasi tersebut. Nah, itu yang untuk skala laboratorium. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ya baik itu behavior dari mikroorganismenya, kemudian jenis mikroorganismenya, kemudian tadi karakteristik performance enzim-enzimnya. Nah, kemudian kita lakukan penggandaan skala ke skala pilot plan ya. Di skala pilot plan ini ya, jadi kita sudah mulai melakukan betul-betul melakukan optimasi. Sebetulnya di lab scale-nya juga kita lakukan optimasi kondisi proses, tetapi sebelum dari lab scale ke industrial scale, kita ada tahapan dulu yang kita sebut sebagai pilot plan. Nah, pilot plan ini ukurannya ya bisa 5, 40 sampai 200 liter. Apa yang dilakukan pada pilot plan ini ya? Jadi mengimplementasikan kondisi proses optimum. Jadi kalau di lab scale itu kan kita sudah melakukan misalnya optimasi proses, misalnya mikroorganisme tersebut dia ternyata dapat menghasilkan produk atau dapat tumbuh pada temperatur sekitar 33 derajat Celcius misalnya. Nah, sebelum kita aplikasikan temperatur ini pada skala yang lebih besar, misalnya industrial scale, kita lakukan itu ya, kita implementasikan kondisi-kondisi tersebut di pilot plan terlebih dahulu gitu. Bagaimana kita harus memonitor nih, bagaimanakah
performance-nya, apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Seperti itu. Kalau tidak ada perbedaan ya bagus kan, berarti itu adalah kondisi optimumnya. Jadi itu bekerja gitu, it works. Tetapi kalau ternyata berbeda signifikan dari laboratorium scale-nya itu, ya berarti kita melakukan optimasi lagi di pilot plan ini. Kita mengevaluasi lagi, oh ternyata kondisi proses ini sebetulnya kurang cocok nih untuk diterapkan di industrial scale. Nah, kemudian tahapan yang terakhir barulah diimplementasikan atau diterapkan di skala yang lebih besar, yaitu skala industri. Dengan otomatis ya, kalau yang namanya industri, kita harus mempertimbangkan aspek keekonomian, finansialnya ya, kemudian ukurannya pun bisa jauh lebih besar. Kalau di pilot plant misalnya cuma 5, 40 atau 200 liter, tetapi kalau di industrial scale itu bisa sampai 5.000 sampai 100.000 liter. Nah, ada hal yang perlu digarisbawahi di sini, ketika si proses tersebut itu di scale up, bisa di scale up apabila nih ada catatannya kalau kita sudah mendapatkan kinerja terbaik gitu ya. Jadi misalnya di lab scale-nya itu kita sudah mendapatkan kinerja terbaik, fermentasi, kemudian baru kita lakukan ke skala yang lebih besar, yaitu pilot plant scale. Kemudian udah dapat lagi nih the best performance of fermentation-nya, baru kita lakukan di industrial scale. Jadi kita harus mendapatkan the best performance-nya dulu ya di masing-masing skala ini, baru kita bisa naik ke skala yang lebih tinggi lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sekilas tentang scale up. Nah, jadi ada faktor-faktor yang tetap dan ada juga faktor-faktor yang bisa berubah selama scale up ini, selama penggandaan skala ini. Ya, jadi kalau faktor chemical and environmental atau faktor kimia dan faktor lingkungan ini, dia harusnya dijaga konstan. Itu yang ini adalah faktor-faktor yang harus dijaga konstan maksudnya ya. Jadi kita harus menjaganya tetap gitu. Nah, variabel-variabel yang kita jaga konstan itu apa aja sih sebetulnya? Yang pertama, ya, dasar perancangan bioreaktornya. Kemudian yang kedua, itu adalah galon mikroorganismenya. Mikroorganismenya harus tetap kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, komponen atau komposisi dari mediumnya dan juga jenis-jenis mediumnya harusnya sama gitu. Kemudian yang keempat yaitu temperatur sterilisasinya ya. Kemudian yang kelima temperatur operasinya juga kita harus jaga, misalnya kalau 30 derajat ya harus 30, kalau 37 derajat ya misalnya harus 37 derajat juga pada skala yang lebih besar. Kemudian metabolisme sel mikrobialnya itu kayak gimana? Ya harus dijaga tetap juga tuh metabolismenya. Ya, metabolisme atau proses biokimia yang terjadi di sel tersebut harus dijaga, harus seperti itu, jangan ada perubahan. Kemudian, dan yang terakhir ini adalah ukuran dari bubble udaranya. Jadi kan udara-udara yang disemprotkan di sparger itu kan dia memiliki ukuran-ukuran tertentu. Nah, itu yang kita harus jaga seperti itu. Nah, kemudian tadi yang harus dijaga. Kemudian ada juga faktor-faktor fisik yang mungkin berubah ya, bergantung terhadap ukuran dari bioreaktor dan juga skala produksinya. Misalnya apa? Ukuran fisik dari bioreaktornya ya. Otomatis ya kalau kita melakukan penggandaan ukuran, ya otomatis physical size-nya ya panjang, lebar, tinggi itu pasti akan berubah. Kemudian raw materials-nya mungkin ya pasti ya quantity-nya pasti akan berubah gitu ya, raw materials-nya. Kemudian yang ketiga adalah equipment-nya ya, peralatan-peralatan yang terpasang di bioreaktornya pun mungkin akan berubah dari skala yang laboratorium ke skala yang lebih besar lagi pasti akan berubah seperti itu. Nah, kemudian ini ada fenomena atau perpindahan transport fenomena atau peristiwa perpindahan di bioreaktor. Jadi fenomena yang penting, ada 3 fenomena yang penting nih dalam merancang bioreaktor. Yang pertama itu adalah yang bergantung terhadap skala dari bioreaktor. Ya, yang tidak bergantung terhadap skala bioreaktor. Ya. Yang pertama tidak bergantung, sekali lagi tidak bergantung pada skala bioreaktor. Apa aja sih itu? Yang pertama itu adalah
fenomena termodinamika. Contohnya adalah misalnya kelarutan dari si oksigen. Itu kalau kelarutan oksigen itu kan sebetulnya ya tetap ya dia tidak bergantung terhadap skala bioreaktor. Kalau skala bioreaktornya berubah, apakah kelarutannya juga berubah si oksigen terhadap ke dalam si cairan tersebut? Tidak juga seperti itu. Kemudian ada microkinetics fenomena atau fenomena kinetika ya mikroorganismenya itu sendiri. Contohnya adalah kinetika pertumbuhannya, kemudian pembentukan produk, kemudian kondisi fisik dari pertumbuhan sel, misalnya pH, temperatur, dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak bergantung terhadap skala bioreaktornya. Sekarang ada yang bergantung terhadap skala bioreaktornya, ya. Yang bergantung terhadap skala bioreaktornya ini yaitu peristiwa perpindahan. Nah, transport fenomena, baik itu pindah massa, baik itu pindah momentumnya maupun pindah panasnya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan sebetulnya apa sih yang memang bergantung ya terhadap skala bioreaktor, yaitu si ini transport fenomena ini ketika di skala laboratorium, oke, transport fenomenanya seperti ini. Tapi kalau kita scale up misalnya di ukuran yang lebih besar ya dia akan mengikuti gitu ya. Dia sangat bergantung terhadap skala bioreaktornya. Mungkin saja akan berubah ya transfer masanya atau transfer momentumnya, pindah panasnya gitu. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan seperti itu. Nah, transfer fenomena ini contohnya ya adalah aerasi dan juga agitasi ya. Aerasi dan agitasi ini memerankan peran yang sangat penting gitu ya dalam terhadap laju konsumsi oksigen oleh mikroorganisme dan juga ketersediaan si oksigen tersebut selama fermentasi aerobik. Kita tahu bahwa fermentasi aerobik ini kan dia membutuhkan oksigen ya, membutuhkan oksigen. Otomatis di situ akan disuplai dengan aerasi, dengan aerator, oleh aerator ya. Tetapi disuplai oleh aerator dan juga dibantu oleh agitator untuk agar pindah massanya itu berjalan dengan baik. Pindah oksigen dari gas ke dalam sel itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, ketika scale up nih, si ukurannya itu digandakan atau ukurannya itu dalam artian ganda itu bukan dua kalinya ya, tetapi diperbesar ukurannya maksudnya ya, diperbesar ukurannya. Di situ kita harus melakukan optimasi lagi, kita harus mengevaluasi lagi ya proses aerasi dan agitasinya seperti itu ya. Jadi itu contohnya yang bergantung terhadap skala bioreaktor yaitu aerasi dan juga agitasinya. Nah, kita berbicara tentang aerasi dan agitasi. Jadi kinetika pertumbuhan sel ini ya bergantung terhadap fenomena atau peristiwa perpindahan di sistem biologis ya. Kemudian ada pola-pola yang berbeda ya pada peristiwa perpindahan ini antara lab scale ya kultur di skala laboratorium dan juga skala atau operational scale of plant, jadi skala yang lebih besar lagi. Jadi polanya, sekali lagi ya, pola dari pindah massanya di skala yang lab scale, skala yang kecil, itu berbeda dengan skala yang lebih besar. Ya, jadi kan saya sudah berbicara bahwa aeration and agitation depends on the scale of the bioreactor. Jadi dia sangat bergantung terhadap skala dari bioreaktor tersebut sehingga ini jadi polanya yang bisa berubah, kemudian lajunya mungkin akan berubah juga ketika di lab scale, kemudian digandakan ukurannya, diperbesar lagi ya polanya, lajunya itu pasti akan berbeda, pindah massanya juga atau peristiwa perpindahannya. Contohnya apa kalau pindah massa ini yang paling esensial itu adalah pindah oksigen atau transfer oksigen ya. Oleh karena pindah oksigen ini kita bisa istilahnya ya mengoptimasinya ya gimana caranya si laju oksigennya itu biar sesuai, biar cepat itu dengan penambahan aerasi dan juga
dibantu dengan agitasi. Biasanya seperti itu yang kita lakukan optimasi adalah si aerasinya dan juga agitasinya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya biar pindah oksigennya pada skala yang lebih besar itu sebaik misalnya skala yang lebih kecil. Yang kita atur-atur itu adalah aerasi dan agitasinya. Ya. Nah, jadi fungsi dari aerasi dan agitasi ini saya mengulang saja, mungkin kalian sudah mempelajari di mata kuliah Mixing and Agitation. Jadi fungsi dari aerasi ini dan agitasi ini adalah untuk menyeragamkan. Yang pertama adalah dispersi gas. Gas di sini ada oksigen, CO2, dan juga ada N2. Kemudian untuk menjaga partikel-partikel padatan itu dalam bentuk yang tersuspensi. Ya, partikel padatan ini contohnya apa? Yaitu sel dan juga enzim. Kemudian yang ketiga, untuk menyeragamkan konsentrasi dari si medium itu sendiri. Kemudian yang keempat, untuk menyeragamkan temperatur, ya biar seragam artinya biar homogen lah istilahnya di setiap titiknya di dalam si cairan fermentasi tersebut itu biar sama gitu intinya ya. Kemudian pH, kemudian kondisi-kondisi lingkungan lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk mempercepat pindah massa ya dari produk metabolit dan juga pindah panas. Jadi pindah massa dan pindah panasnya. Jadi adanya aerasi dan agitasi ini biar mempercepat tuh pindah panas dan juga pindah massanya. Yang kita harapkan itu kan semakin cepat ya oksigen ditransfer dari gas ke si sel misalnya untuk fermentasi aerobik. Kemudian pindah panas juga bagian bawah misalnya terlalu panas, di bagian atas nggak terlalu panas, yang ada nanti si selnya mati gitu. Jadi memang heat transfer juga harus baik biar temperatur, biar panasnya itu tersebar secara merata di seluruh titik di cairan fermentasi yang di dalam bioreaktor tersebut. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi pencampuran itu berarti di sini kita menggarisbawahi bahwa pencampuran itu sangat bergantung terhadap skala bioreaktor dan juga viskositasnya. Kenapa? Karena semakin besar misalnya ukuran dari bioreaktor, maka mixingnya itu akan semakin sulit. Kemudian semakin besar, semakin besar si viskositasnya, misalnya viskositas si cairan fermentasi itu, ya logikanya kan berarti semakin sulit gitu ya pencampurannya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita harus melakukan optimasi, kita harus melakukan mengevaluasi ya proses tersebut, aerasi dan agitasi ini. Nah, sekarang kita fokus ke aerasinya. Gimana sih mekanismenya ya? Jadi mekanismenya itu seperti apa aerasi? Khususnya ini saya akan tekankan untuk oksigen ya, jadi misalnya udara lah, udara misalnya. Udara proses di mana aerasi itu apa sih? Aerasi itu adalah proses di mana udara itu dilarutkan ataupun disirkulasikan ke dalam air melalui sparger atau orifice ya untuk menyediakan konsentrasi oksigen yang cukup ya, yang cukup di dalam si cairan fermentasi tersebut. Jadi aerasi itu adalah kita ngasih udara gitu ya, kita ngasih udara ke dalam cairan fermentasi tersebut. Nah, nanti si udara tersebut akan terdissolve, akan terlarut di dalam si cairan tersebut, nanti terjadilah pindah massa di situ ya, ada pindah massa. Nanti sampai si udaranya tersebut atau oksigen ya, dalam ini misalnya oksigen akan terserap oleh si mikroorganisme. Nah, kemudian dibantu juga si aerasi ini dengan sparger ya. Jadi distribusi si udara ini dibantu dengan adanya sparger untuk mendistribusikan udara dalam bentuk bubble. Jadi sparger itu kan kalau kalian bayangkan di akuarium itu ada gelembung-gelembung. Nah, itu yang kita sebut sebagai sparger. Jadi kita menyemprotkan udara dari luar, otomatis udaranya udah steril ya. Jadi memang udara yang sudah steril biasanya ditambahkan filter di situ untuk biar si mikroorganisme kontaminan atau bakteri kontaminan itu tidak masuk ke dalam bioreaktor, jadi cuma udara doang. Kemudian nanti dibuat bubble-bubble seperti itu di dalam medium. Nah, nanti si bubble-bubble tersebut akan terlarut di dalam si cairan tersebut. Nah, jadi bubble ini sebetulnya untuk memperluas area permukaan kontaknya ya. Jadi dibuat bubble-bubble itu tujuannya untuk memperluas
area permukaan kontaknya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kelarutan oksigen. Nah, jadi permasalahannya gini, permasalahannya sebetulnya kelarutan oksigen di dalam air itu sangat-sangat rendah sebetulnya. Ya, kelarutan oksigen di dalam air itu cuma 8 mg per liter. Kalau kita bandingkan dengan sukrosa, kelarutan sukrosa itu bisa 600 gram per liter. Nah, otomatis untuk membantu ya transfer massa ini untuk meningkatkan juga kelarutannya ini biasanya kita menggunakan aerasi gitu ya, dengan aerasi. Kalau biasa aja misalnya dengan menggunakan head space-nya saja, kan head space juga kan ada oksigen, ada udara di situ. Kelarutan itu lama sekali gitu ke dalam air, ke dalam si cairan fermentasi tersebut, sehingga kita harus menggunakan aerasi tersebut ya untuk membantu si oksigen tersebut ya larut di dalam si air. Nah, kelarutan oksigen ini menurun seiring dengan meningkatnya temperatur ya dan juga konsentrasi solut di dalam larutan. Nah, fungsi dari oksigen ini ya kita tahu bersama bahwa oksigen ini merupakan penerima elektron terakhir pada rantai transport elektron ya, dan juga merupakan katabolisme sumber karbon. Jadi itu fungsi dari oksigen. Kemudian untuk memperkirakan berapa banyak sih oksigen yang dibutuhkan secara teoritis, biasanya kita bisa mengkalkulasikannya dengan menggunakan stokiometri dari oksidasi substrat. Ini sudah saya sampaikan pada video tentang black box model. Kita dari black box model itu kan kalau proses aerobik kita bisa memperkirakan untuk menghasilkan misalnya 1 simol biomasa itu berapa banyak sih oksigen yang dibutuhkan. Itu bisa kita perkirakan dengan menggunakan stokiometri. Silakan kalian pelajari lagi tentang materi stokiometri selnya ya. Nah, kemudian pada video yang sebelumnya sebetulnya saya sudah menjelaskan yaitu tentang critical concentration of DO atau dissolved oxygen ya. Jadi kalau misalnya si DO-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan DO kritisnya, konsentrasi DO kritisnya itu akan mengganggu metabolisme dari mikroorganisme atau si oksigen sebagai pembatas reaksinya itu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai critical concentrations of DO atau dissolved oxygen DO. Nah, kemudian ini contohnya adalah konsentrasi kritik oksigen bakteria itu sekitar 3 sampai 10% dari udara jenuhnya ya. Itu. Jadi kita harus tahu sih sebetulnya berapa critical concentrations of DO ini. Jadi dengan adanya oksigen itu ya kita bisa mensuplai seminimum mungkin, tetapi dia tidak mengganggu pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah itu untuk kita perlu untuk memprediksi berapakah critical concentrations of DO ini. Nah kemudian ini ya saya akan bahas lebih detail lagi tentang critical oxygen concentration. Jadi nah ini sekilas saya sudah menjelaskan sebetulnya. Jadi seiring dengan meningkatnya konsentrasi O2 ya itu meningkat nih ya. Oke, dia terus meningkat pada suatu titik. Nah, titiknya ini ya, di sini laju of QO2 itu akan meningkat ketika konsentrasi DO itu kita tingkatkan. Ya, jadi polanya seperti ini. Kemudian akan tetapi pada konsentrasi tertentu ya dia akan konstan. Artinya di bagian sini ini udah melebihi critical DO concentration-nya ini. Ya, ini yang kita sebut sebagai critical DO concentration-nya. Ya, di bagian sini berarti oksigen itu sudah bukan merupakan pembatas suatu reaksi lagi. Sedangkan kalau yang di bagian sini ini masih menganggap bahwa kalau kurang dia akan mengganggu pertumbuhan dari si mikroorganisme. Intinya seperti itu, ya. Jadi ini adalah grafik dari pengaruh konsentrasi oksigen terhadap laju konsumsi oksigen spesifik gitu. Jadi seperti itu ya.
Jadi semakin tinggi DO concentration-nya, maka laju konsumsi oksigen spesifiknya itu akan semakin tinggi. Tetapi pada titik tertentu, ya critical di sini, ya dia akan tetap seperti itu. Nah, ketersediaan oksigen untuk mikroorganisme itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah laju konsumsi oksigen oleh mikroorganisme, kemudian yang kedua adalah kelarutan oksigen itu sendiri, dan yang ketiga adalah laju pindah massa oksigen ke dalam cairan kultivasi. Ini sekilas tentang pindah massa. Jadi pindah massa untuk proses biologis atau kultivasi, mekanismenya itu seperti apa sih? Jadi pertama di situ ada perpindahan gas ke cairan, ya. Jadi perpindahan pertama adalah perpindahan gas ke cairan. Biasanya ini untuk udara, misalnya ada udara dispersi udara, kemudian oleh aerasi ya ke dalam bioreaktor. Kemudian di situ ada pindah oksigen dari gas ke cair. Jadi intinya adalah dari gas, nih gas itu kan dihasilkan dari aerasi, proses aerasi. Kemudian nanti dia akan terlarut kan, akan berpindah si gas itu ya dari fase gas tadi ya ke fase cairnya. Cair itu maksudnya si cairan kultivasi itu. Nah kemudian lanjut lagi ini perpindahan dari liquid ke padatan. Padatan ini maksudnya si mikroorganisme gitu. Ya, jadi kepadatan. Kemudian baru dilanjutkan di situ ada pencampuran ya. Kalau udah ada perpindahan dari cair ke padatan, misalnya si mikroorganisme itu atau misalnya si sel itu sendiri, nanti di mix lah, diaduk ya, biar dia tersebar secara merata seperti itu. Dan juga untuk menjaga kelarutan si oksigen di dalam si cairan tersebut ya di dalam bioreaktor. Kemudian sebetulnya nggak cuma oksigen aja di sini ya. Jadi misalnya nutrisi pun itu merupakan proses atau pindah massa yang terjadi di sistem biologis. Jadi dari mulai nutrisinya itu ada terlarut di dalam cairan, kemudian sampai nutrisi tersebut dia diserap oleh si mikroorganisme, itu pun harus lajunya itu harus secepat mungkin seperti itu. Ya. Kemudian selain pindah massa, di situ ada juga pindah panas ya. Jadi selain pindah massa ada juga pindah panas. Nah, tahapan-tahapan tadi kan saya sudah menjelaskan sih, sama saja penjelasannya sebetulnya. Ini untuk lebih detail lagi kalau oksigen itu kayak gimana sih ya. Jadi pindah oksigen dari udara ke mikroorganisme ya diawali dengan perpindahan oksigen dari air bubble-nya ya yang dihasilkan oleh Sparger tersebut ke media fermentasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perpindahan si oksigen tadi yang sudah terlarut di dalam media fermentasi itu ke mikroorganismenya, ke si selnya. Kemudian baru yang ketiga adalah si mikroorganisme itu menyerap atau memakan, bukan memakan ya, menyerap si oksigen tersebut, si DO tersebut dari ke dalam si selnya itu sendiri. Kan si sel itu kan harus diserap si oksigennya itu ke dalam si sel. Nah, itu jadi itu tahapan-tahapan pindah oksigen dari udara yang dihasilkan dari Sparger ke mikroorganisme, ke dalam sel. Nah, ini udah saya jelaskan juga sebetulnya ya. Di sini misalnya ini adalah gas bulk ya. Jadi ini gas bubble, misalnya gas bubble dia terjadi pindah massa di sini. Ini ada gas liquid interface. Jadi interface ini adalah interface antara fase gas, di sini fase cair. Bulk liquid ini adalah cairan fermentasi ya. Ini bulk liquid ini cairan fermentasi. Jadi dari gas pindah ke bulk liquid ini ya, cairan fermentasi. Kemudian nanti pindah lagi nih. Nah, ini untuk lajunya itu yang kita sebut sebagai OTR, Oxygen Transfer Rate ya. Rumusnya itu adalah KLA dikalikan C bintang dikurangi CL di sini, gradien konsentrasinya ya. Nah, kemudian ini pindah nih. Kemudian dia pindah sampai dia
di uptake atau diserap oleh si mikroorganisme tersebut. Tapi di sini harus melewati interface-nya lagi ya. Interface-nya itu adalah liquid cell aggregated interface. Jadi interface-nya itu adalah interface cairan dan padatan-padatan itu adalah si selnya. Nah, sampai dia diserap si oksigen tersebut diserap oleh si mikroorganisme. Nah, laju penyerapannya ini ya kita sebut sebagai OUR atau Oxygen Uptake Rate. Rumusnya itu adalah QO2 dikali X atau sama dengan μg dikali X per YXO2 per O2. Nah, tahapan-tahapan pindah oksigen ini, ya, pindah massa oksigen ini dari gas, dari bubble gas ke dalam si sel, ya, ini adalah tahapan-tahapannya, ya. Jadi tahapan-tahapan pindah oksigen dari bubble gas ke dalam si mikroorganisme, ya, nah, seperti itu. Kalau si nutrisi bagaimana ya? Sama aja sih sebetulnya ya. Jadi di situ ada pindah massa, misalnya dari cairan, misalnya ke dalam si sel itu sendiri. Di situ pasti akan melewati interface, yaitu cairan padatan-padatan dalam hal ini adalah si mikroorganisme. Jadi itu gambaran umum tentang pindah oksigen, ya, pindah udara atau pindah massa dari misalnya untuk fase gas, untuk si oksigen itu kan berarti dari gas yang dihasilkan oleh si sparger, aerator, itu ke dalam si mikroorganisme. Kemudian ada KLA, ini kita sebut sebagai konstanta perpindahan oksigen, ya, volumetrik. Nah, ini merupakan kapasitas aerasi bioreaktor. Nah, KLA ini harus ditentukan, ya, tujuannya untuk apa? Jadi biar kita tahu ya efisiensi aerasi itu seberapa besar sih sebetulnya aerasi itu efisiensinya itu seberapa besar, maka dari itu kita harus mengetahui nilai KLA-nya dan juga kita ingin mengetahui mengamati ya untuk mengevaluasi efek dari variabel operasi terhadap ketersediaan oksigen ya di dalam selama kultivasi. Jadi intinya jadi semakin tinggi nilai KLA-nya, maka proses aerasi tersebut itu akan lebih efisien. Itu artinya bahwa dia juga dipengaruhi oleh laju perpindahan oksigen ke dalam si sel, ke dalam si mikroorganisme tersebut. Ya, nilai KLA ini harus dijaga ya selama kultivasi dan karena tujuannya untuk apa sih sebetulnya nilai KLA ini harus dijaga? Jadi untuk menjaga konsentrasi oksigen optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme dan juga pembentukan produk. Jadi KLA ini sekali lagi kita harus jaga ya selama kultivasi, harus dijaga selama kultivasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu biar kita tetap nih nilai kan ada konsentrasi oksigen optimum untuk pertumbuhan dan untuk juga pembentukan produk misalnya itu kan tertentu nih. Kalau kita menjaga nilai KLA-nya, maka kita juga bisa menjaga konsentrasi dari oksigen tersebut, itu oksigen optimumnya tersebut ya. Yang mana ya lajunya misalnya ya tetap seperti itu, laju uptake oksigennya, laju transfer oksigennya itu tetap seperti itu dan ketersediaannya juga tetap seperti itu ya. Jadi itu tentang KLA. Nah, kemudian ini KLA dipengaruhi juga oleh faktor-faktor fisikokimia dari media ya dan juga kondisi operasi bioreaktor. Contohnya apa? Di sini airflow rate atau laju alir udaranya, kemudian agitation level, nilai agitasinya, kemudian reologi, karakteristik reologi dari cairan kultivasinya, kemudian penambahan anti-foaming. Nah, kemudian penggandaan skala bioreaktor aerobik ya itu sangat mempertimbangkan
ya tadi kan saya udah bilang bahwa KLA ini memang betul-betul harus dijaga ya, harus dijaga dan harus dijaga. Berarti ketika kita melakukan scale up dari ukurannya yang lebih kecil ke ukuran yang lebih besar, maka nilai KLA ini harus dijaga tetap. Karena kalau KLA ini kita jaga tetap, maka konsentrasi oksigen optimumnya itu akan terjaga tetap juga. Misalnya ketersediaan oksigen yang ada di dalam cairan tersebut itu akan tetap juga gitu. Nah, maka dari itu nilai KLA-nya yang kita harus jaga tetap, baik itu pada bioreaktor yang kecil ke bioreaktor yang besar. Nah, itu berarti salah satu kriteria kita melakukan scale up ya. Jadi di sini ada asumsi bahwa dengan efisiensi aerasi yang sama, kita akan mendapatkan produk ya yield produk dan yield produk yang sama juga. Jadi kalau tadi kan saya udah bilang bahwa KLA ini akan berkaitan dengan efisiensi dari aerasi. Kalau KLA-nya kita jaga tetap, berarti efisiensi aerasinya juga akan tetap ya. Dengan harapan kalau efisiensi aerasinya tetap ya pada skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar, misalnya efisiensinya itu tetap, maka produk yang dihasilkan pun itu nggak jauh berbeda dari skala yang kecil ke skala yang lebih besar seperti itu. Jadi ini salah satu variabelnya, salah satu parameternya atau kriterianya yang kita harus jaga tetap itu KLA. KLA biar efisiensi aerasinya itu juga tetap sehingga dia akan mempengaruhi perubahan yield-nya itu tidak terlalu besar seperti itu. Ya, baik itu di skala yang lebih kecil maupun skala yang lebih besar. Nah, kemudian nilai KLA ini harus jaga tetap ya, dengan cara apa? Biasanya itu dengan cara menjaga flow rate-nya ya. Jadi harus dijaga flow rate-nya, kemudian yang akan menentukan nilai OUR-nya atau oksigen uptake rate-nya. Nah, ini scale up parameter sekarang. Tadi udah satu ya, saya jelaskan bahwa KLA itu merupakan salah satu kriteria biar kita punya efisiensi oksigen yang tetap, baik itu skala kecil maupun skala besar. Berarti KLA-nya harus dijaga tetap ya. Misalnya seperti. Nah, ini case-nya tentang KLA yang ini. Jadi untuk komposisi medium tertentu, temperatur tertentu, pH tertentu, kita ingin memaksimalkan yield-nya, yield cell-nya ya. Nah, kita mulai di sini dari skala bioreaktor skala yang kecil yaitu 10 liter dan kita melakukan optimasi dengan memvariasikan misalnya oksigen transfer rate-nya. OTR itu rumusnya seperti itu ya. OTR sama dengan KLA dikali CL bintang dikurangi CL dalam satuan mol oksigen per liter hour. Kemudian yield per S yaitu yield glukosa yield cell per yield glukosa sebagai substratnya. Ya. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini ya kita plotting antara nilai KLA dengan nilai YX per S-nya, nah didapatkan grafik seperti ini ya. Ini sudah misalnya di sini memang sudah mencapai nilai optimum nih pada nilai OTR tertentu gitu ya, oksigen transport rate tertentu dengan nilai KLA tertentu misalnya di sini ya. Pada nilai KLA tertentu, pada nilai OTR tertentu, dia sudah mencapai nilai dan kita menginginkan profilnya itu sama ya, profil yang baik itu skala kecil maupun skala besarnya itu harusnya sama. Gimana caranya? Caranya misalnya ini ya case-nya ketika kita ingin melakukan penggandaan skala, misalnya tadi dari 10 liter ke 50.000 liter, nah biar si profilnya itu sama, YX per S versus R-nya itu sama atau OTR-nya itu sama, maka kriteria dari penggandaan skala ini adalah oksigen transport rate-nya. Dalam hal ini adalah KLA-nya ya. Nah, pada real case-nya sebetulnya penggandaan skala bioreaktor ini dari lab scale ke pilot plant juga ke skala yang lebih besar, skala industri itu sangatlah susah dan juga complicated. Jadi susah ya untuk mendapatkan profil yang sama. Yang minimal errornya tidak jauh berbeda, tetapi kita harus menjaga suatu parameter tertentu, misalnya ya di sini KLA-nya atau OTR-nya gitu, biar dia tidak
tidak berubah secara signifikan dari skala yang kecil ke skala yang lebih besar. Nah, kemudian parameter-parameter yang lainnya apa? Jadi parameter-parameter penggandaan skala ini sebetulnya merupakan fungsi dari variabel-variabel bebas ya. Dari mulai N itu adalah laju putaran agitatornya, kemudian DI itu ini nih ya. Jadi panjang dari impellernya ini yang bagian sini diameternya, kemudian DT itu diameter tangkinya, kemudian HL itu adalah ketinggian cairannya. Kemudian G itu adalah udara yang disuplainya itu, kemudian mu dan juga nilai rho-nya. Nah, kemudian itu jadi fungsi-fungsi itu. Nah, ketika parameter-parameter tersebut ditentukan, nanti kita akan mendapatkan nilai numeriknya parameter-parameter tersebut, baik itu di bioreaktor yang kecil itu harus sama dengan bioreaktor yang besar. Contohnya tadi KLA gitu ya, numerical value-nya itu misalnya tadi KLA, KLA-nya misalnya harus dijaga tetap, atau misalnya dia D per H-nya misalnya harus dijaga tetap gitu. Dari bioreaktor yang skala kecil ke bioreaktor yang skala yang lebih besar. Biar nanti tidak mengganggu misalnya yield-nya, yield itu biar kita mendapatkan yield yang sama baik itu dari bioreaktor skala kecil maupun bioreaktor yang skala besar. Nah, ini tadi saya sudah menjelaskan tentang KLA. Kita akan memilih nilai KLA baik itu skala kecil maupun skala besar itu sama ya. Jadi khususnya untuk fermentasi aerobik ya, di mana oksigen itu merupakan salah satu faktor yang paling penting ya untuk fermentasi aerobik, sehingga kita harus menjaga betul-betul si oksigen ini ya, harus menjaga si oksigen ini efisiensinya, ketersediaannya, lajunya itu harus tetap seperti itu. Nah, selain KLA, ada parameter-parameter atau parameter-parameter atau kriteria lainnya, yaitu agitation power ya. Ini misalnya ada liquid pumping speed by impeller atau RL ya. Kemudian power per liquid volume pump by impeller atau P per VL, kemudian impeller tip speed atau kecepatan impellernya ya. Nah, kemudian ada Reynolds number-nya juga. Jadi ini kriteria-kriteria yang biasanya kita jaga tetap. Contohnya untuk impeller tip speed, biasanya ini untuk kultivasi yang sensitif terhadap shear stress ya, yang kita harus jaga tetap nih ya. Jadi misalnya gini, sekali lagi, fermentasinya itu misalnya dia menggunakan kapang berfilamen. Nah, yang mana kapang berfilamen ini dia sangat sensitif sekali terhadap shear stress yang terlalu tinggi. Ya, misalnya kita sudah melakukan optimasi nih, oh ternyata kondisinya itu seperti ini. Oke, kita sudah tahu nih impeller tip speed-nya atau kecepatan impellernya itu seperti ini. Nah, ketika kita ingin menggandakan ukurannya, ingin memperbesar ukurannya, parameter apa yang tetap? Yaitu kecepatan tip impeller ini. Jadi gitu. Jadi kecepatan tip impeller ini biar nggak mengganggu si miselium tadi, ya si kapang tadi. Biar misalnya si miseliumnya dia tidak rusak dengan kecepatan yang terlalu tinggi, misalnya seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah Reynolds number, ya. Reynolds number ini biasanya untuk kita jaga tetap, biasanya untuk mikroorganisme yang termofilik gitu ya, jadi mikroba yang termofil ya. Kita ingin menjaga laju pindah panasnya ya selama fermentasi, selama kultivasi seperti itu. Jadi kan termofilik ini kan sangat sensitif ya terhadap temperatur, dia bisa performance-nya akan baik pada temperatur yang lebih tinggi, sehingga kita harus betul-betul menjaga heat transfernya ini ya, khususnya heat transfer rate-nya ini harus betul-betul dijaga tetap gitu ya, dijaga tetap. Maka dari itu salah satu parameter atau kriteria dalam scale up-nya itu yang kita jaga tetap ini adalah si Reynolds number-nya, karena itu akan berkorelasi dengan heat transfer-nya. Misalnya seperti itu. Nah, ini ada parameter-parameter lainnya, kriteria-kriteria lainnya ya. Jadi silakan kalian pelajari sendiri ini.
Nah, kemudian ini ada contohnya, bagaimanakah perhitungannya? Ya, misalnya di sini kita ingin melakukan scale up dari volume 10 liter ke volume 10.000 liter, ya. Oke, di sini katanya fermenternya itu, fermenter yang kecil itu, dia memiliki rasio ketinggian dan diameternya itu 3, artinya 3:1 gitu ya. Jadi ketinggian H banding D-nya itu adalah 3:1. Nah, kemudian diameter impellernya itu adalah 30% dari diameter tangkinya, ya. Kemudian kecepatan agitatornya itu adalah 500 rpm dan juga ini jenis impellernya itu adalah 3 Ruston impeller. Kemudian kita ingin menentukan dimensi dari fermenter yang lebih besar, misalnya itu berapa sih? Kemudian dan kecepatan agitasinya. Jadi dimensinya dan juga kecepatan agitasinya. Kalau yang kita jaga tetap itu adalah P per V-nya, misalnya ya. Kriterianya itu. Jadi per PV-nya itu kita jaga tetap. Itu gimana nih seberapa besar dimensinya ya, seberapa besar berapa sih perbandingannya misalnya seperti itu. Nah, juga kecepatan agitatornya pasti berubah ya dari yang kecil misalnya yang ke yang besar. Kalau di sini kriterianya yang kita jaga tetap itu adalah P per V, kemudian kecepatan tip impellernya dan juga Reynolds number-nya. Ya. Nah, ini jadi dari tabel yang sebelumnya ya, tadi saya sudah memberikan tabel ya, tabel 10.2 ini saya ambil dari buku Surkargi, silakan kalian bisa cek sendiri di buku tersebut. Nah, ini asumsinya ya vesselnya itu merupakan silinder ya, jadi silinder. Jadi sehingga kita bisa menentukan volumenya itu adalah P per 4 DT kuadrat kali H. Kalau volume silinder kan luas alas kali tinggi ya. Nah, luas alasnya itu adalah lingkaran. Ya, lingkaran itu kan setengah pi r kuadrat atau seperempat pi d kuadrat gitu ya. Jadi itu pi per 4 dt kuadrat dikalikan dengan tinggi ya. Kemudian H-nya ya H itu sama dengan 3 kali dt ya. H itu 3 kali dt. Kemudian H ini kita masukkan ke persamaan ini. Jadi rumusnya adalah V sama dengan pi per 4 kali 3 kali dt pangkat 3 ya. Nah, ini volumenya itu misalnya yang 10.000 cm pangkat 3. Kan kita akan melakukan penggandaan skala ya dari 10 ke 10.000. Nah, kemudian baru kita bisa nih menentukan nilai DT-nya. Berarti DT-nya ya udah kan ini pi per 4 kali 3, berarti DT-nya itu sekitar 16,2 cm ya. Nah, kalau misalnya DT-nya itu udah ada nih ya, DT-nya itu adalah 16,2, maka kita masukin aja nih si DT ini ke persamaan ini. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai H. V-nya udah ada kan 10.000, kemudian DT-nya 16,2, kemudian kita bisa mendapatkan H. H-nya itu berapa? H-nya itu adalah 48,6 cm. Nah, kemudian ada keterangan tambahan kan, DI itu sama dengan 0,3 kali DT. Nah, sehingga nilai DI itu adalah, jadi kalau DT-nya itu 16,2, berarti ini tinggal dikalikan 3 gitu ya, 0,3. Ya sekitar 4,9 cm gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita udah dapatkan, ya udah itu adalah dimensi yang lebih besarnya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Yang dimensi yang lebih besarnya itu ini. Nah, kita juga bisa kalau misalnya diperbesar lagi, misalnya berapa kalinya tuh? Tadi kan 10 ke 10.000 berarti berapa tuh? 10 kalinya ya. Sorry. Dari 10 liter ke 10.000 berarti ke 1.000 kalinya ya, 1.000 kalinya. Nah, berarti ini ada faktor scale up-nya itu berapa sih ya, faktor scale up-nya. Jadi faktor scale up-nya misalnya kita ingin meningkatkan lagi ya, kita ingin meningkatkan lagi misalnya berarti di sini pengalinya itu hanya 10
ya. Jadi pengalinya 10. Kalau kalian ingin cek nih ya, ingin cek misalnya di sini 10 liter. Berarti kalau 10 liter ukurannya berapa aja? Ukuran DT-nya berarti 1,62 cm, 4,86 cm, 0,49 cm. Kalau 10.000 segini. Kalau misalnya ditambah lagi nih, apa namanya, ukurannya diperbesar lagi 10 kali, apa namanya, 1000 kalinya, 10 pangkat 3-nya misalnya ya. Nah, jadi nilainya ini, DT-nya itu adalah 1,62 meter atau 162 cm atau 486 cm sama 490 cm atau 0,49 meter. Sorry, 49 cm, bukan 490, jadi 49 cm. Jadi ini untuk ukuran yang lebih besar lagi 1000 kalinya. Kan tadi kan yang ini 10 ke 10.000, kemudian ini 10.000 ke berapa tuh? Sejuta ya, sorry. 10 juta ya. Jadi ke 10 juta berarti dimensinya itu sekian ya. Nah, itu untuk dimensinya. Kalau kecepatannya gimana? Jadi kalau kecepatannya tadi yang dijaga konstan itu adalah P per V-nya ya. Jadi yang dijaga konstan itu yang pertama, kasus yang pertama kan ini ya P per V, kasus yang kedua yang kita jaga tetap itu adalah kecepatan impellernya, kemudian yang ketiga yang kita jaga tetap adalah bilangan Reynolds-nya. Nah, kalau yang kita jaga tetap P per V-nya, ya, nanti kita terapkan persamaan ini. N pangkat 3, DT pangkat DT kuadrat. Ya, ini harus sama. Jadi, N1 pangkat 3 dikalikan DT1 pangkat 2, itu sama dengan N2 pangkat 3 dikalikan DT2 pangkat 2. Sehingga kita masuk-masukkan nilainya, kita seperti ini ya rumusnya, sehingga kita bisa mendapatkan kecepatannya kalau yang dijaga tetapnya itu adalah P per V-nya sekitar 107 RPM. Nah, kemudian kalau kecepatan tipnya yang kita jaga konstan, ya ini ya, jadi N1 DT1 itu sama dengan N2 dikalikan dengan DT2. Ini referensinya dari mana? Referensinya nanti dari sini ya. Jadi saya sudah menjelaskan ini tuh. Ya. Jadi silakan kalian bisa baca ataupun dari tabel ini ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian RE-nya, kalau RE-nya konstan ya, berarti N1 dikali DT1 kuadrat itu sama dengan N2 dikali DT2 kuadrat. Ya, itu 5 RPM. Ya, seperti itu ya. Nah, scale up ya, scale up pada basis P per V yang konstan itu lebih memungkinkan ya dipilih jika tidak kulturnya itu untuk kultur-kultur yang sensitif terhadap shear stress. Biasanya seperti itu. Ya P per V-nya itu dipilih untuk yang sensitif terhadap shear stress. Nah, kemudian scale up biasanya untuk yang sensitif ini scale up yang berdasarkan RA itu jarang digunakan sih sebetulnya ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aja sih sebetulnya. Kalau yang pay per V itu biasanya lebih suka dipilih untuk kultur-kultur yang apa namanya sensitif terhadap shear stress misalnya seperti itu. Nah, setelah penggandaan skala, nah yang akan kita bahas adalah komponen-komponen dari bioreaktor. Sebetulnya saya sudah menjelaskan juga komponen-komponen bioreaktor ini di pertemuan atau di video sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan ini lebih detail lagi ya. Yang pertama adalah vessel atau bejana ya, atau si tangki dari si bioreaktor itu. Nah, di tangki bioreaktor ini ya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bejana. Kalau ini untuk ukuran yang industri, ya ini untuk bioreaktor industri, ini adalah vesselnya. Kemudian kalau yang laboratorium, ini nih si kaca ini ya. Kalau ini kan bahannya misalnya stainless steel. Kalau yang ini terbuat dari kaca misalnya, kalau di skala laboratorium seperti itu. Jadi bejana bioreaktor ini merupakan kontainer
yang mana dia menampung atau memuat si media dan juga sel. Media sama sel ada di dalam bejana ini, intinya seperti itu. Kemudian bejana ini biasanya dibuat ya bisa dari gelas atau kaca ya, bisa dibuat dari kaca ataupun bisa juga dibuat dari stainless steel dan juga ada yang durable plastic. Jadi plastik yang sekali yang biasanya durable plastic ini yang sekali pakai gitu. Jadi udah sekali pakai udah gitu dibuang seperti itu. Kemudian seluruh bagian tambahan dari bioreaktor, seluruh bagian bioreaktor itu biasanya dihubungkan atau dipasang ke si vessel ini. Contohnya gimana ini nih bagian-bagiannya segala macamnya, yaitu biasa dipasang ke si vessel ini gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai head plate. Head plate itu apa nih yang kalau di skala industrinya ini yang bentuknya ini yang paling atas ini adalah head plate-nya, yang ini adalah bejananya. Tapi kalau yang skala laboratorium ini nih si head plate ini ya. Di head plate ini ya di head plate ini biasanya ada di top bejana tersebut, di atas bejana itu di situ apa namanya segala macam komponen dari bioreaktor biasanya di situ ada temperatur. Kalau kalau yang lab scale ya, yang lab scale ada sensor untuk temperatur gitu ya, misal termometer atau apa bukan termometer, thermocouple misalnya atau DO probe misalnya ataupun agitator juga dipasang di head plate ini segala macam itu bagian-bagian komponen dari bioreaktor itu ada di bagian sini itu di head plate-nya bahkan sampai ke pemasukan apa nutrisi biasanya melewati head plate ini biasanya seperti itu ya. Nah kemudian selain vessel dan juga head plate oke. Nah, kemudian ada agitator juga, ya. Jadi bioreaktor itu biasanya dipasang khusus untuk yang CSTR ya. Kalau yang stir tank nggak continue juga, tapi yang stir batch juga biasanya ada yang ditambahkan agitator di situ, ya. Nah, jadi komponen yang selanjutnya itulah impeller atau agitator. Ya, tujuannya untuk melakukan agitasi, ya. Kemudian di sini ukuran dan juga jenis dan juga bentuk dari impeller ini sangat bergantung terhadap viskositas dari medium cairnya itu sendiri. Nah, ini berdasarkan gambar ini ya, kita bisa menentukan kira-kira jenis dari impellernya itu yang cocok itu seperti apa. Misalnya dari yang paling susah banget nih, yang paling kental banget misalnya dengan menggunakan helic ribbons. Kemudian ada juga dengan ya yang medium bisa dengan menggunakan pedal atau misalnya yang encer kita bisa menggunakan propeller misalnya seperti itu. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Jadi jenis-jenis tadi yang helic ribbon apa namanya impeller. Nah, yang ini yang bentuknya seperti ini khusus untuk yang viskositasnya tinggi ya. Kemudian sampai yang propeller. Propeller itu yang bagian yang kayak yang ini ya, untuk viskositas yang rendah gitu biasanya dengan menggunakan propeller. Jadi sekali lagi jenisnya, ukurannya, bentuknya dari impeller itu bergantung terhadap viskositas dari medium itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sparger. Ini kita sebut sparger nih. Ini untuk apa? Ada yang ring sparger, kemudian ada opening on ring sparger, kemudian ada micro sparger. Jadi sparger ini apa sih ya? Jadi sparger ini merupakan alat yang digunakan untuk mensuplai gas ke dalam cairan fermentasi ya, cairan fermentasi yang ada di dalam vessel itu sendiri. Sparger ini biasanya dipasang nggak selalu di bawah juga sih, bisa di pinggir ataupun bisa juga di atas, itu bergantung kebutuhan ya. Jadi pada umumnya tapi biasanya dipasang di bawah di bagian vessel misalnya ini ada vessel, nah di bawahnya situ itu adalah apa namanya dipasang sparger ya. Nanti sparger tersebut kan kayak gelembung-gelembung dari bawah gitu, dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Nanti baru dipecah dengan menggunakan agitator biasanya seperti itu. Nah, ini terdiri dari tube ya.
Kemudian ada lubang-lubang kecil. Kalau yang ini jelas banget nih, yang openings on ring spargernya itu ada lubang-lubang kecil. Ini akan menghasilkan bubble-bubble tersebut ya. Nah, kemudian nanti gas tersebut akan keluar dari sparger dan apa namanya, akan membantu proses aerasi di situ dan juga pencampuran. Nanti agitator juga biasanya untuk membantu melarutkan si gas yang dari bentuk bubble itu biar lebih larut lagi ke cairan fermentasi tersebut, itu dengan menggunakan agitator juga biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah baffle. Nah, ini baffle ini udah sudah familiar ya dengan kalian baffle ini. Jadi contohnya kalau terjadinya vortex biasanya tuh harus kita pasang baffle biar enggak pencampurannya bisa lebih baik gitu ya. Pencampurannya biar bisa lebih baik lagi. Nah, ini baffle sebetulnya ingin untuk memecah aliran biar proses pencampuran itu berjalan dengan baik ya. Kemudian ini ya, jadi baffle itu merupakan pengganggu aliran atau pemecah aliran, biasanya dipasang di sisi-sisi dari vessel itu sendiri, biar cairannya itu alirannya itu jenisnya turbulen. Kalau turbulen itu kan pengadukannya lebih baik ya dengan aliran turbulen, biasanya seperti itu. Nah, baffle ini biasanya dibuat dengan stainless steel, ya, stainless steel dan juga biasanya dipasang di pinggir-pinggir dari vessel ini di dalam V vessel nih kayak gini nih, ya bentuknya seperti ini atau seperti ini nih ya, ini. Nah, kemudian baffle ini tujuannya untuk membantu proses pencampuran kultur dengan menciptakan aliran turbulen. Jadi dengan adanya aliran turbulen tersebut diharapkan proses pencampuran itu berjalan bisa lebih baik lagi. Terjadi pencampuran yang baik lah istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ada props ya. Jadi props ini adalah apa namanya, digunakan untuk memonitor kultur yang ada di dalam vessel ya. Jadi prop ini ya biasanya adanya di head plate-nya, dipasang di head plate-nya ataupun di top prop belt-nya ataupun di bottom, ada di head plate, ada di top prop belt ataupun misalnya di bottom. Kalau prop belt ini yang kayak gini nih. Ini biasanya dipasang, ditancap-tancepin nih. Ada prop. Prop itu untuk apa sih sebetulnya? Jadi gini. Prop itu semacam sensor. Ya, prop itu adalah sensor sebetulnya. Ya, jadi sensor ditujuannya itu untuk misalnya di O-prop, kita ingin mengetahui konsentrasi dissolved oksigen yang ada di dalam cairan tersebut itu berapa sih. Nah, itu kan kita harus monitor tuh, harus dimonitor. Misalnya kalau, oh ternyata kok naik-naik terus. Nah, bagaimana caranya kita harus menjaga biar tetap stabil. Nah, jadi kita harus memonitor terus tuh faktor-faktor lingkungannya itu ya. Jadi faktor fisiknya tersebut, DO, pH, temperatur ya, kemudian RPM atau agitasi itu harus dilihat terus gitu ya. Nah, itu propnya. Nah, prop-prop ini dipasang, tadi ini prop belt, biasanya seperti ini, kita pasang. Kemudian ada juga prop-prop yang dipasang di head plate-nya, nih bagian atas-atas ini. Ya, jadi bagian sini, ini kan head plate, nanti misalnya ada sensor untuk, ada DO prop misalnya ya, dipasang gitu, level prop misalnya dipasang, seperti itu. Jadi, itu ya, jadi nih, jadi temperatur, pH, DO, CO2, level juga ya, itu digunakan untuk memonitor ya. Jadi monitor itu adalah prop. Kemudian cooling jacket. Nah, cooling jacket ini kalau sel itu kan sebetulnya dia akan melakukan metabolisme. Yang namanya proses metabolisme itu biasanya akan menghasilkan heat, akan menghasilkan panas. Ya, panas itu dihasilkan ketika dia juga tumbuh dan juga dia akan membelah si sel tersebut. Nah, otomatis temperatur di cairan akan meningkat terus kan. Nah, gimana caranya biar kita kontrol? Nah, biasanya ditambahkan cooling jacket di situ. Ya, ada cooling jacketnya biar temperaturnya dijaga konstan. Ya, dijaga konstan. Nah, biasa dipasang cooling jacket ini. Nah, coolant atau pendinginnya itu biasanya bisa dengan menggunakan cold water atau air dingin, bisa juga dengan menggunakan glycol.
ya. Dan itu dialirkan melalui cooling jacket tersebut biar temperaturnya itu terjaga tetap di dalam si bioreaktor tersebut. Nah, temperatur dikontrol dengan menggunakan temperatur itu diatur ya dengan coolant ya. Jadi dengan menggunakan coolant kita mengatur juga laju alir si coolant tersebut misalnya. Kalau terlalu panas, oke otomatis laju alir si coolantnya itu cepat ya biar proses pendinginannya itu berjalan cepat juga. Tapi kalau nggak terlalu tinggi panas yang ada di cairan tersebut berarti si coolant itu nggak apa namanya misalnya laju alir dari si coolantnya tersebut dia nggak terlalu cepat gitu misalnya seperti itu. Nah, kemudian ports itu intinya lubang ya. Di bioreaktor ini biasanya ada lubang-lubang. Lubang-lubang ini digunakan untuk memasukkan medium, khususnya misalnya untuk proses yang kontinu. Yang proses kontinu itu kan kita harus memasukkan medium secara terus-menerus ya. Nah, maka dari itu biasanya ada lubang-lubang, ada port-port yang terpasang. Biasanya di sini ada kalau di industri biasanya dengan menggunakan pipa, ada pipa-pipa di situ. Tapi kalau di skala laboratorium biasanya ini dengan menggunakan ini ya kayak selang-selang kayak gini ya. Jadi selang-selang seperti ini. Nah, biasanya apa namanya? Port ini ya diperlukan untuk memasukkan media ya, kemudian untuk memasukkan sel, untuk memasukkan nutrien juga ya. Jadi intinya itu. Jadi port juga digunakan untuk memasukkan asam basa. Jadi kalau kenapa ada asam basa di sini ya? Jadi asam basa itu digunakan untuk mengatur pH. Kalau di bioreaktor, kalau misalnya skala Flash, skala Erlenmeyer, kontrol pH-nya itu biasanya dengan menggunakan buffer. Tapi kalau skalanya itu skala industri atau misalnya bioreaktor mengontrol pH-nya itu dengan menambahkan asam dan basa. Ya, jadi penambahan asam dan basa itu melalui port-port ini juga. Nah, dan juga ada port untuk sampel. Nah, jadi kan melakukan sampling itu kan memerlukan kita nggak bisa buka dulu head plate-nya, kemudian diambil nggak kayak gitu. Tapi itu dikeluarkan dari port itu, dari port-port itu. Jadi dari lubang tersebut nanti dihubungkan dengan selang. Itu nanti akan dialirkan dengan menggunakan pompa. Pompa itu nanti akan mengeluarkan misalnya si sampelnya, misalnya akan mengeluarkan sampel atau misalnya akan memasukkan nutrien atau memasukkan asam basa gitu. Nanti biasanya dengan menggunakan pompa gitu ya, aliran biar menggerakkan si cairan tersebut. Kemudian ada kondensor. Ini kondensor itu merupakan alat yang digunakan untuk biar si udara tersebut dia tidak lepas ke vessel. Jadi kondensor biasanya gini, ketika dia melakukan pemanasan nih si cairan fermentasi itu kan dipanasin. Nah, ketika dipanaskan otomatis dia akan menguapkan si air-air tersebut. Nah, masalahnya si volume si bioreaktor itu lama-kelamaan nanti akan turun. Nah, kita kan nggak mau nih seperti itu. Sehingga kita harus melakukan apa namanya mengubah fasenya lagi. Tadi fase cairnya tadi uap yang dihasilkan kemudian dibalikin lagi ke fase cairnya. Biasanya seperti itu tuh kondensor. Jadi kondensor ini juga lebih eh, apa namanya dingin daripada udara jenuh ya yang memungkinkan terjadinya kondensasi ya. Jadi intinya seperti itulah kondensor itu. Jadi untuk membalikan uap yang dihasilkan tadi kemudian nanti dibalikan lagi ke cairan ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah filter. Nah, ini ada filter house, ini filter housing, tempat filternya. Biasanya filter-filternya itu seperti ini. Nah, kenapa ada filter di sini? Jadi, filter ini berfungsi ya untuk memastikan bahwa gas yang masuk itu dalam keadaan steril. Jadi, salah satu, tadi kan saya sudah menjelaskan juga ya di awal bahwa gas itu kan perlu disuplai ke dalam cairan fermentasi ya untuk proses atau untuk fermentasi yang aerobik.
Sedangkan kita tahu di udara aja banyak mikroorganisme. Gimana caranya memasukkan udara, memasukkan gas, memasukkan oksigen ke dalam cairan fermentasi, ya, yaitu dengan menggunakan filter biar nggak ada tuh mikroorganisme kontaminannya gitu. Jadi intinya itu filter itu berfungsi untuk itu, baik itu untuk mengeluarkan maupun untuk memasukkan, ya. Jadi itu apa namanya, dan ini filter membutuhkan filter housing ya. Filter housing itu yang seperti ini. Ya biasanya ini filter housing itu terbuat dari stainless steel kabinet ya, stainless steel kabinet untuk bisa disterilisasi juga sebetulnya ya. Ya, oke. Nah, ini yang selanjutnya adalah back pressure valve. Jadi bioreaktor harus dijaga, harus jaga tekanannya itu konstan, ya. Jadi bioreaktor itu kita harus menjaganya itu konstan. Misalnya kita yang menginginkan tekanan reaktor apa namanya lebih tinggi, misalnya kan awalnya konstan nih si bioreaktor tersebut. Nah, kemudian kita ingin tekanan reaktor itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang ada di sekelilingnya. Kalau misalnya tekanannya itu lebih tinggi di dalam si bioreaktor, otomatis mikroorganisme itu nggak bakal masuk ke dalam si reaktor. Kan tekanan di dalam reaktor itu lebih tinggi dibandingkan tekanan di sekitarnya. Nah, si mikroorganisme kontaminan juga sulit untuk masuk ke dalam reaktor. Nah, controlling tekanan yang seperti ini juga berfungsi untuk menjaga sterilitas dari si bioreaktor tersebut, menjaga sterilitas selama proses fermentasi ya. Jadi tekanan di dalam si bioreaktor itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang ada di luarnya. Nah, seperti itu. Nah, dia akan membentuk suatu gradien ya, intinya dia akan membentuk suatu gradien. Nah, tekanan ini bisa kita hasilkan ya dengan biasanya memasukkan udara di atas di bagian headspace-nya. Headspace itu adalah bagian kalau ada di bioreaktor nih ada cairan kan, dan kemudian ada sisanya nih bagian sininya. Misalnya di sini ada cairan segini, kemudian di sini ada bagian sisanya. Nah, itu yang kita sebut sebagai headspace-nya. Nah, untuk penjaganya biasanya diberikan tekanan di bagian headspace tersebut. Jadi diberikan udara bertekanan sehingga dia akan menekan tuh, akan terjadi tekanan di situ. Tekanan ini misalnya akan lebih tinggi lagi sehingga si mikroorganisme kontaminan misalnya nggak bisa masuk ke dalam si reaktor itu, bioreaktor tersebut. Nah, untuk mengontrolnya biasanya dengan menggunakan ini, back pressure valve itu. Kemudian ada valve. Nah, ini ada pneumatic valve, ada manual valve, ada steam lock valve. Jadi valve ini digunakan macam-macam ya. Jadi yang pertama ada yang kita sebut sebagai sample valve, di mana si sampel dari bioreaktor itu bisa kita dapatkan. Valve itu kayak katup, ya katup kayak buka tutup, ya katup buka tutup. Nah itu dia. Jadi yang pertama adalah sample valve. Kita ingin memasukkan, ingin mengeluarkan si sampel, misalnya kan kita harus membuka katupnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai sample valve ya. Kemudian ada harvest valve ya, biasanya ini lokasinya di apa namanya? Ketika harvest itu sebetulnya kalau sampel itu kan untuk sesekali aja ya pada periodik tertentu. Tapi kalau untuk harvest valve ini biasanya semuanya gitu dikuras istilahnya. Benar-benar dipanen, udah semuanya cairannya kita panen nih. Kita keluarkan semua isinya. Nah, itu harvest valve biasanya. Kemudian ada port juga ya. Di situ di beberapa port biasanya ada steam lock valve atau automatic steam lock valve. Kemudian jadi si cairan ini bisa ditambahkan ke dalam si vessel itu sendiri gitu. Kemudian itu untuk port. Jadi port ini sebetulnya udah saya jelaskan, dan di port-port itu biasanya ditambahkan katup, intinya kayak gitulah. Jadi di port-port itu ditambahkan katup. Fungsi katup itu untuk membuka atau menutup, buka tutup ya. Itu yang kita sebut katup, atau katup mungkin kayak keran gitu ya. Jadi kayak keran seperti itu.
Nah, valve digunakan untuk mengatur laju alir juga bisa ya. Jadi misalnya kalau terlalu besar ya kita kayak keran aja. Kalau keran kan ada kita kecilkan, kemudian kita besarkan, kita kecilkan, kita besarkan itu kan sama aja ya. Nah, itu jadi eh, fungsi dari katup ini juga seperti itu ya. Fungsi dari valve itu seperti itu. Nah, jadi bioreaktor ini memiliki banyak tipe valve ya, ada yang dari manual valve, ada yang pneumatik, ada juga yang steam valve. Kemudian ada yang kita sebut sebagai load cell. Jadi load cell, ini bagian yang ini. Nah, ini ya, jadi ini ada suatu alat nih yang kita sebut sebagai compact compression load cell. Di atasnya itu dipasang seperti ini, kemudian di sini ada tangki. Nah, tujuannya untuk apa kok ada load cell seperti ini, ada di bawahnya? Otomatis dia akan menghitung berat dari si bioreaktor itu sendiri. Nah, jadi load cell adalah sebuah apa namanya alat ya yang digunakan atau alat berskala, ada skalanya, ada ukurannya yang digunakan untuk mengukur bobot dari si bioreaktor ya. Nah, bioreaktor ini biasanya apa ya, didirikan. Jadi ini kan tadi kan si load cell-nya itu. Nah, ini ya, jadi load cell-nya itu di sini, bioreaktornya itu di atasnya, intinya kayak gitu. Ya. Jadi ketika misalnya si air itu misalnya diisi ya, di volume air itu misalnya si volume cairan itu diisi ke visi vessel. Nah, si load cell ini akan menghitung nih berapa bobotnya ya, jadi berapa bobotnya sehingga kita ketika kita mendapatkan bobot, ada density-nya, kita bisa mendapatkan misalnya volumenya berapa, volume bioreaktornya itu berapa. Biasanya seperti itu sih. Atau misalnya kita tahu volumenya, density-nya, nanti kita akan dapat bobotnya itu berapa gitu. Jadi seperti itu. Itu kita ingin menghitung lah, ingin mengukur bahwa oh ternyata volumenya si bioreaktor itu segitu, oh si bobotnya itu segitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian itu tentang load cell. Kemudian ada bioreaktor utilities. Jadi ini utilitas yang diperlukan, yaitu biasanya gas. Ada gas ini ada udara, oksigen, karbon dioksida dan nitrogen. Kemudian clean steam. Clean steam ini digunakan untuk uap atau uap bersih ya untuk sterilisasi bioreaktor. Jadi setelah kita lakukan harvesting, kemudian kita cuci. Nah, kemudian ketika kita ingin menggunakan lagi si bioreaktor, harus kita lakukan sterilisasi terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemudian ada coolant ini digunakan untuk mendinginkan, ya, ada cold water atau glycol. Kemudian biasanya si coolant ini dipasang di atau dialirkan di cooling jacket-nya, ya, di cooling jacket-nya misalnya seperti itu. Nah, itu tentang komponen-komponen bioreaktor. Kemudian ada instrumentation of bioreactor, juga ada controlling atau sistem apa namanya pengendaliannya. Jadi bioreaktor ini sebetulnya kondisi proses itu yang ada di dalam bioreaktor itu perlu kita jaga. Baik itu temperaturnya, pH, DO dan lain sebagainya itu kita perlu menjaganya ya. Jadi maka dari itu kita harus membuat sistem kendalinya, sistem kendali dan instrumentasinya ya, sistem kendali dan instrumentasinya. Ya, jadi nah ini apa namanya? eh, Biasanya dalam kita pasang sensor ya, ada probe di situ, ada probe di mana probe-probe tersebut atau sensor-sensor tersebut kita digunakan untuk mengukur ya, pertama dia untuk mengukur, untuk memonitor. Jadi misalnya gini, saya kasih ilustrasi deh, misalnya pH pH apa namanya pH di selama proses fermentasi kan dia akan naik turun ya, akan naik turun. Nah, bisa basa, bisa juga asam si pH-pH tersebut. Nah, ketika pH tersebut berubah, nanti kita masukkan tuh ada sensor untuk mengukur, ada probe ya, ada yang kita sebut ya pH probe, itu digunakan untuk mengukur berapa sih pH yang ada di situ, yang ada di dalam cairan itu. Nah, kemudian pas udah diukur nih si pH-nya, oke, kemudian dia akan memberikan sinyal misalnya ke si controllernya.
ya si controllernya. Nah, nanti controllernya akan memerintah suatu tindakan, misalnya tindakannya itu adalah kalau pH-nya itu terlalu tinggi, ya otomatis yang dimasukkan adalah si asamnya. Kalau pH-nya itu terlalu rendah, yang dimasukkan berarti si basanya, seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, itu adalah sistem kendali. Nah, contoh lainnya adalah temperatur, biasanya dengan termokopel misalnya ya. Itu adalah sensornya, ada probe-nya. Ya, jadi dimasukkan ke situ. Kalau temperaturnya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti si termokopel itu akan memberikan sinyal, memberitahu si controller bahwa ini terlalu tinggi loh di dalam cairan tersebut. Nah, nanti si controller akan memerintah misalnya si coolant atau si apa namanya memerintah untuk memasukkan coolant lebih cepat gitu. Jadi lebih dengan laju alir yang lebih cepat lagi untuk mendinginkan si fermenter tersebut, untuk mendinginkan si cairan fermentasi tersebut ya. Nah, itu adalah sistem kendali. Ya, sistem kendali. Nah, prop-prop ini harus dijaga steril ya. Jadi prop-prop ini sekali lagi harus dijaga harus bisa disterilisasi ya. Jadi prop-prop ini harus bisa disterilisasi. Karena memang ketika proses fermentasi berlangsung si prop ini harus sudah terpasang di dalam bioreaktor tersebut sehingga memang prop-prop ini yang harus bisa disterilisasi. Nah, ada beberapa masalah sih di sini ya. Biasanya untuk terjadinya gangguan pengukuran ya, biasanya terjadinya fouling di sini apa namanya sehingga si prop tersebut dia tidak bisa membaca dengan baik, misalnya seperti itu ya. Oke, dan juga biasanya untuk mengatasinya kita harus menciptakan misalnya di sini ya turbulensi yang cukup gitu ya biar nggak terjadinya falling di dalam si prop-prop tersebut. Nah, ini ada beberapa prop yang digunakan. Misalnya di sini ada temperatur pakai RTD, resistant thermometer, resistant thermometer atau thermistor, flow rate dengan rotameter biasanya ya. Kemudian viscosity dengan rotational viscometer itu untuk mengukur apa namanya untuk memonitor ya kondisi-kondisi yang ada di dalam cairan fermentasi tersebut. Oke, mungkin itu saja materi dari saya, video dari saya. Jadi sekilas lagi saya menyimpulkan bahwa ketika kita melakukan penggandaan skala, di situ ada kriteria-kriteria yang mana itu harus sama. Contohnya adalah misalnya dimensinya, ya ukuran dari ketinggian dan diameter rasionya itu harus sama. Atau bisa juga dengan KLA-nya. Ya, misalnya untuk fermentasi aerobik, kita ingin mendapatkan profil yang sama, jumlah oksigen yang sama, baik itu di skala yang kecil ataupun di skala yang lebih besar, sehingga nilai KLA-nya harus dijaga tetap, misalnya seperti itu. Ya, atau kondisi-kondisi yang misalnya shear stress-nya itu terlalu sensitif terhadap fungi itu sangat sensitif terhadap shear stress ya. Misalnya kecepatan tip impellernya itu harus dijaga tetap gitu biar enggak mengganggu miselia atau tidak merusak si miselium misalnya seperti itu. Ya, jadi itu ada beberapa pertimbangan ketika kita ingin melakukan penggandaan skala, ingin melakukan scale up. Ada faktor-faktor yang kita harus jaga tetap ya. Sehingga itu akan mempengaruhi perhitungan juga. Nah, kemudian ada agitasi dan aerasi. Agitasi dan aerasi ini penting juga ya. Jadi selama scale up itu yang berubah itu adalah peristiwa perpindahannya, ya laju perpindahannya di situ. Ketika di skala yang kecil ke skala yang lebih besar itu nggak bakal sama. Ya kita sehingga harus mengevaluasi juga bagaimanakah pindah masanya, pindah panasnya, kemudian pindah momentumnya ya selama penggandaan skala untuk skala yang lebih besar lagi. Itu nggak bakal sama antara skala yang kecil dan skala yang besar seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya saya juga sudah membahas tentang komponen-komponen dari bioreaktor. Ya, komponen bioreaktor, kemudian sampai bagaimanakah kita menjaga kondisi proses yang ada di dalam reaktor itu biar tetap misalnya temperaturnya harus 30 derajat Celcius, ya udah kita harus tetap tuh 30 derajat Celcius. Kalau terlalu tinggi gimana? Kalau terlalu tinggi berarti ada coolant yang ditambahkan, yang dialirkan misalnya ya, yang dialirkan di situ. Kemudian kalau terlalu dingin berarti ada heat yang ditambahkan di situ dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja video dari saya. Silakan dipelajari. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, saya sangat welcome sekali dan saya sangat senang sekali menerima pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kesalahan selama saya eh, memberikan materi, ya silakan kalian bisa mengomentari dan juga bisa membetulkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi